إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله وأطيعوه وعظموا أمره ولا تعصوه. قال الله عز وجل في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah nikmat harta. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukannya di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan di dunia ini. Di samping itu, harta ini pula sebuah ujian atau fitnah untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di bumi ini. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian adalah ujian bagi kalian, adalah fitnah. Dan Nabi SAW telah mempertegas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umat pasti memiliki ujiannya masing-masing. Dan ujian untuk umatku adalah harta. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi fitrah manusia bahwa kecintaan kita terhadap harta itu sangat-sangat kuat. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Sungguh kalian sangat mencintai harta kalian dengan kecintaan yang penuh. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, "Lau kana libni Adam wadiyan min mali labtagha thalithan." Kalau sekiranya anak Adam ini memiliki 2 gunung harta yang berbentuk 2 gunung, pastinya anak Adam akan menginginkan yang ketiganya. Kalau memiliki 3 gunung, pasti menginginkan yang keempat. Wala yamla'u jawfu bani Adam illa turab. Dan hal ini tidak akan berhenti sampai kapan? Sampai maut datang. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, tidak semua harta itu baik. Kita bisa melihat dan mengukur apakah harta ini terpuji ataupun tercela. Apabila harta terpuji, maka akan membawakan kedekatan pemiliknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila harta ini tercela, akan menjauhkan pemiliknya daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Dalam hadis Nabi SAW disebutkan, ni'mal mal salih lirrajul salih. Ni'mal mal salih, harta yang baik adalah yang berada di tangan orang-orang yang salih. Kenapa demikian? Kalau sekiranya kita diberikan harta ataupun harta diberikan kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang ini akan mempergunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kekayaan untuk bisa membeli mobil besar, maka mobil ini dipergunakan sebaik-baiknya untuk bisa menjalankan ibadah di rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa ke masjid salat 5 waktu dengan mobil ini. Akan tetapi sebaliknya jemaah sekalian, kalau harta ini diberikan kepada ataupun harta tercela, maka akan menjauhkan pemiliknya daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-sekali anak-anak kalian, harta-harta kalian ini melalaikan kalian daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa jemaah sekalian? Kalau sekiranya anak-anak ini, harta yang kita punyai ini melalaikan kita daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala, sungguh kita tergolong pada orang-orang yang merugi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu bentuk penyelewengan terhadap harta yang sering terjadi adalah kecurangan di dalam timbangan ataupun takaran. Dan ini adalah sebuah dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mutaffifin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang berbuat curang. Alladzina idza kanu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Siapakah orang-orang yang curang di dalam surat Al-Mutaffifin ini? Alladzina idza kanu, orang-orang yang apabila meminta takaran dari orang lain, maka diminta untuk dipenuhi takarannya. Wa idza kaluhum, akan tetapi apabila orang-orang ini menakar untuk orang lain, maka takarannya itu dikurangi. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah orang-orang ini tidak tahu bahwa nantinya di hari akhirat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihisab, akan dihitung apa yang dia kerjakan ini? Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini serupa dengan apa yang terjadi kepada kaum Nabi Syuaib alaihissalam. Kaum Nabi Syuaib adalah kaum yang serba kecukupan, bergelimang harta, akan tetapi kesehariannya mereka ini mengurangi timbangan. Kesehariannya membuat kecurangan di mana-mana. Dan hal ini Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Syuaib untuk memperingatkan kaumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ila madyana akhahum Syu'aiba qala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh wa la tanqusul mikyala wal mizan." Kata Nabi Syuaib kepada kaumnya, wahai kaumku, janganlah kalian mengurangi takaran ataupun timbangan itu. Akan tetapi apakah mereka menghiraukan perintah daripada Nabi Syuaib? Tidak.
Lalu pada akhirnya apa jemaah sekalian? Azab Allah Subhanahu wa taala melanda terhadap mereka semuanya. Jemaah sekalian yang kami muliakan, hal ini juga serupa dengan apa yang disabdakan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Nabi SAW berjalan di pasar dan berhenti di satu toko, dan Nabi SAW memasukkan tangannya ke dalam dagangan yang diperjualbelikan oleh pedagang ini. Dan Nabi SAW menjumpai bahwa di bawah dagangannya ini sudah basah. Lalu Nabi SAW bertanya, kenapa yang basah ini tidak engkau taruh di atas, sehingga pembeli bisa melihat bahwa ada yang basah. Dan di akhir hadis ini SAW menyebutkan, man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang berbuat curang maka bukan bagian daripada kami. Kalau bukan bagian daripada Rasulullah SAW, kita bagian dari siapa? Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, ingatlah bahwa harta yang benar-benar milik kita hanya ada 3, dan ini disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Qala Nabi SAW, yaqulul 'abd mali mali innama lahu min malihi thalathun, bahwa yang betul kepemilikan uang kita hanyalah 3. Ma akala fa'afna, yang pertama sekali, apa yang kita makan, apa yang kita makan akan habis. Kemudian wa ma labisa fa'abla, yang kedua adalah apa yang kita pakai yang nantinya akan usang. Wa ma anfaqa fa'abqa, dan yang ketiga adalah apa yang kita infakkan yang akan kekal selama-lamanya. Wa ma siwa dzalika fadzahibun wa tarikuhu linnas, adapun selain yang 3 ini jemaah sekalian akan pergi, akan kita tinggalkan untuk orang-orang lain. Jadi yang pemilikan punya kita yang sebenarnya adalah 3 ini, yang kita makan, yang pada akhirnya nanti setelah kita makan akan hilang. Kemudian yang kita pakai, yang seiring berjalannya waktu akan usang. Dan yang ketiga adalah yang kita infakkan, dan hal ini akan kekal nantinya walaupun kita tidak berada lagi di dunia ini. Disebutkan dalam hadis yang lain jemaah sekalian, la tazul qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidak akan berpindah posisi kaki seorang hamba ketika di hari akhirat nanti sampai Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan an malihi fi maktasabahu wa fi ma anfaqa, sampai Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan uang ini ataupun harta ini kamu dapati dengan cara apa, dan kamu pergunakan untuk apa. Kalau sekiranya jemaah sekalian di dunia ini orang-orang yang memiliki harta yang banyak bisa mendapatkan line VVIP ataupun garis antrian prioritas, akan tetapi nanti di akhirat jemaah sekalian berbeda. Kalau di dunia ini orang bisa tidak antri karena dengan banyak uang, akan tetapi nanti di akhirat jemaah sekalian malah sebaliknya. Di dalam hadis yang sahih disebutkan, kata Nabi SAW, kuntu ala babil jannah fakana ammatun man dakhalaha al-masakin, aku berdiri di pintu surga dan kebanyakan yang memasuki surga itu adalah orang-orang yang miskin. Wa ashabul jaddi mahbusun, adapun orang-orang yang kaya tidak bisa langsung masuk surga. Mamnu'un. Ghairu anna ashaban nar qad umira bihim ila nar, kecuali orang-orang yang memang sudah memasuki neraka akan langsung diperintahkan untuk masuk ke neraka. Pertanyaannya jemaah sekalian,
Kenapa orang kaya tidak bisa langsung dengan mudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Dikarenakan lagi-lagi pertanyaan yang akan diajukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ashabul jaddi ataupun ashabul mal adalah, dari mana engkau dapatkan uang ini dan untuk apa engkau pergunakan harta ini? Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang menyangka bahwa banyak harta adalah bentuk kecintaan Allah kepada kita. Sekali-kali tidak, jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala memberikan harta ala man yuhib wa ala man la yuhib. Allah memberikan harta ini kepada orang-orang yang Dia cintai dan kepada orang-orang yang tidak Dia cintai. Allah Subhanahu wa taala juga telah menerangkan hal ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum bil khairat bal la yash'urun. Apakah mereka mengira bahwa kami melimpahkan harta dan anak kepada mereka karena kami menyegerakan kebaikan bagi mereka? Tidak, tapi mereka tidak menyadarinya. Tidak menyadari apa, jemaah sekalian, bahwa bisa jadi harta yang kita dapatkan sekarang jadi hari demi hari itu adalah bentuk istidraknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah ingin meninggikan kita, lalu pada akhirnya Allah jatuhkan kita dari ketinggian sehingga sakit yang kita rasakan adalah sangat-sangat perih. Ini adalah bentuk azab Allah Subhanahu wa taala ataupun istidraknya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mensyukuri nikmat harta dengan menggunakannya dalam hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai harta ini menjadi penyebab kehancuran di dunia maupun akhirat. Jadilah laki-laki yang tidak terlalaikan oleh yang namanya jual beli, tidak terlalaikan oleh namanya harta. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, rijalun la tulhihim tijaratun wa la bai'un 'an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Laki-laki yang mana tidak dilalaikan oleh jual beli, laki-laki yang mana tidak dilalaikan oleh hartanya daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala, daripada mendirikan salat, daripada menunaikan zakat. Karena kenapa? Takut akan hari di mana nantinya akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari di mana semuanya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi mereka Allah akan berikan balasan sebesar-besarnya. Ya, bagi mereka orang-orang yang bisa menjaga hal ini sesuai dengan koridor, tidak melakukan kecurangan, Allah akan berikan pahala tanpa batas. Aqulu qawli hadza